Haleluya, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dimanapun saudara berada dan apapun pekerjaan saudara, biarlah kiranya Allah sumber dari segala berkat itu memberkati kita sekalian. Doa saya menyertai saudara sekalian. Biarlah kiranya segala yang baik, yang Bapa janjikan, itu terus kita alami di dalam kehidupan kita. Amin. Baik saudaraku, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat dari ayat ini merupakan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, bahwa dia mengingatkan kembali agar segala pekerjaan itu betul-betul dilakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, tentunya ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang jemaat Kolose ini lakukan setiap harinya, termasuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus mau supaya semua pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan itu harus dilakukan dengan segenap hati. Artinya dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, ya, tidak bermalas-malasan, tidak lamban, tidak menunda pekerjaan tersebut, tetapi mengerjakannya dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dengan penuh kesungguhan. Itu yang dimaksud dengan melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati. Dan Rasul Paulus lebih menekankan lagi bahwa ternyata semua pekerjaan yang diperbuat itu harus dikerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, orang mengerjakan segala pekerjaannya untuk Tuhan, tentunya dia akan mengerjakannya dengan segenap hati. Berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan untuk manusia. Ya, bisa saja orang bisa bersandiwara, bisa saja orang bisa kelihatan begitu bekerja, tetapi hasilnya tidak baik, hasilnya tidak memuaskan, hasilnya tidak menyenangkan. Ya, contoh seperti pelayanan, entah saudara sebagai WA, sebagai singer, sebagai pemusik, multimedia, usher, guru-guru sekolah minggu, bahkan apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara, mari kita kerjakan, kita lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau pelayanan, pekerjaan pelayanan yang kita lakukan hanya untuk dilihat oleh manusia, supaya memperoleh pujian, orang-orang kagum dengan pelayanan kita, orang-orang kagum dengan apapun yang kita lakukan, maka satu kali saudara, kita akan jatuh. Kenapa? Karena semua yang kita kerjakan itu hanya untuk menunjukkan bahwa saya bisa, saya mampu. Maka dari itu
Rasul Paulus mengingatkan, ini tidak hanya untuk jemaat yang ada di Kolose, tetapi untuk kita semua, bahwa dalam segala pekerjaan, pelayanan kita, mari kita lakukan semua itu hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka saya percaya bahwa ketika hal itu kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan, maka kita akan memperoleh upah dari apa yang kita kerjakan itu. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, penting untuk kita pahami dengan benar bahwa seseorang itu mengerjakan pekerjaan itu dengan segenap hati. Ya. Oleh karena ia menyukai, dia senang dengan pekerjaan itu. Kalau seandainya orang tidak menyukai pekerjaan itu, maka saya pastikan bahwa orang tersebut tidak akan pernah melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati. Tetapi kalau orang itu betul-betul menyukai pekerjaan itu, senang dengan pekerjaan itu, maka dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita melihat ada satu contoh. Ya, kita tahu semua tentang Thomas Alva Edison. Adalah seorang penemu jenius yang begitu produktif, dan ada banyak temuan yang kemudian dipatenkan atas namanya sendiri. Ya, beberapa contoh seperti mesin telegraf, gramofon, proyektor, film, dan bola lampu. Sudah dikasih oleh Tuhan, Thomas Alva Edison mengaku bahwa kejeniusan 99% adalah butuh kerja keras. Meski harus bekerja keras, Edison mengatakan bahwa saya tidak pernah merasa bekerja sehari pun seumur hidup saya. Semua yang saya lakukan menyenangkan. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, pengakuan Edison itu menyiratkan bahwa seseorang harus merasakan sesuatu yang menyenangkan hati, sehingga ketika hal itu ada di dalam kehidupan, orang tersebut akan mendorong seseorang di dalam melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan itu. Tanpa saudara menyukai, menyenangi pekerjaan yang saudara lakukan, maka bisa dipastikan bahwa segala pekerjaan yang dilakukan itu tidak akan dilakukan dengan segenap hati. Hati yang senang mengiringi kita untuk bekerja dengan segenap hati. Tanpa kesukaan itu, kita tak akan bisa menuruti nasihat Rasul Paulus yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 ini, bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara takkan bisa berbuat dengan segenap hati untuk seseorang sekalipun jika tidak menyenangi pekerjaan saudara. Senang bekerja, menyukai apa yang kita kerjakan adalah rahasia penting untuk bekerja dengan segenap hati. Tidak bekerja asal selesai, asal jadi, atau asal dikerjakan. Sejujurnya saudara bisa menilai sendiri apa yang sudah saudara kerjakan.
jika saudara senang atau puas dengan apa yang saudara kerjakan dan hasilkan, maka demikian juga dengan orang lain. Oleh sebab itu mari kita menemukan kesukaan di dalam bekerja, dan bekerjalah dengan segenap hati. Percayalah bahwa saudara dapat melakukan yang terbaik, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang membanggakan, yang akan menjadikan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, apapun pekerjaan saudara, mari kita lakukan dengan segenap hati. Sekali lagi, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Maka Allah sumber berkat itu akan memberkati kita, menyertai kita, dan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi saudara pendengar sekalian. Kapanpun saudara mendengar renungan ini, biarlah kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.